Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di pagi ini Bapak bisa menjumpai kalian semua di forum kelas ini, di forum majelis taklim di kelas ini, walaupun tidak secara live atau langsung. Karena rumah Bapak ke lembaga sekolah ini agak jauh, jadi Bapak tidak bisa langsung hadir ke sekolah dan memasuki kelas kalian semua. Karena kebetulan Bapak sebentar lagi akan menuju ke sebuah acara, akan menghadiri ke acara yang penting yang harus Bapak hadiri. Jadi mohon maaf Bapak tidak bisa membimbing, mendampingi kalian belajar di kelas. Namun Bapak sudah mempersiapkan materi yang akan disampaikan pada kalian semua walaupun lewat Zoom ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan nilai, manfaat, dan barokah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelum-sebelumnya Bapak akan tampilkan ya tampilan dari PowerPoint pembelajaran kita, materi pembelajaran kita yang sudah kita kaji bersama, yang sudah kita pelajari. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat yang ada di bab 3. Pertemuan sebelumnya Bapak telah membahas tentang pengertian sholat, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan sholat. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bersama, ada syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami bagaimana hakikat sholat? Di bab 3 awal yang kemarin sudah Bapak bahas, ada pengertian secara bahasa, secara lugawi. Apa pengertian sholat secara bahasa? Ada yang masih ingat? Ya, ad-du'a'u. Sholat secara bahasa itu adalah doa. Berdoa. Ini bagus sekali. Ada yang mengistilahkan dengan bahasa Arab. As-sholatu ad-du'a'u. Kemudian secara istilah, perbuatan sholat adalah seluruh perbuatan atau ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apakah kalian ada yang masih ingat? Bagaimana ibarah Arabnya? Aqwalun, terus ya wa af'alun, muftatahatun, iya, bit takbir, wa muhtatamatun, ya, bit taslim. Bagus sekali. Berarti kalian mempelajari ya materi yang sudah Bapak berikan dulu. Dan
pada pertemuan yang lalu Bapak juga sudah membahas tentang syarat wajib sholat. Kalian bisa mempelajari sendiri ya, sambil diingat-ingat sendiri agar lebih memahami tentang ilmu-ilmu ibadah mahdoh. Karena sholat ini termasuk ibadah mahdoh, ibadah yang murni, yang berupa tuntunan-tuntunan dari Allah dan Rasulullah yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan eh, screen sharing ya, akan berbagi layar dengan kalian semua eh, mengenai salah satu ketentuan pelaksanaan sholat. Baik, Bapak akan full screen dulu agar terlihat secara jelas oleh kalian ya. Ini pertemuan pada minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, ini sudah masuk pada materi kita yang sebelumnya itu juga masuk ketentuan pelaksanaan sholat. Soalnya ketentuan pelaksanaan sholat itu macam-macam. Ada syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat, kemudian rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat. Nanti menyusul pada materi selanjutnya. Kalau dirasa cukup pada beberapa menit lagi kita akan cukupkan saja. Jadi Bapak tidak akan apa ya eh, memberikan target waktu bahwa materi ini harus selesai. Yang penting kalian paham semuanya tentang ya materi yang Bapak sampaikan. Baik, di ketentuan pelaksanaan sholat pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang rukun sholat ya. Rukun sholat itu merupakan apa ketentuan yang sangat vital bagi sholat karena berkaitan dengan pekerjaan ya, pekerjaan atau aktivitas dalam sholat itu sendiri apa saja yang wajib terutama. Sebab di kegiatan atau pelaksanaan sholat itu ada dua ya, ada dua, kemudian ada rukun sholat, kemudian yang keduanya ada rukun apa sunnah sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Di pekerjaan rukun apapun pasti diawali dengan sebuah niat. Rukun pertama, rukun yang nomor satu ini pasti akan berbarengan dengan rukun yang nomor dua, takbiratul ihram. Lafaz yang dibaca, usolli fardad dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati fardhan lillahi ta'ala, itu adalah lafdun niyah. Pada hakikatnya niat itu ada di dalam hati. Lah niat itulah yang dimasukkan dalam ketentuan rukun sholat yang ada di materi Bapak hari ini ya. Jadi niat itu berbarengan dengan takbir. Jadi kita bertakbir, kalian bertakbir, Allahu Akbar. Itu niatkan dalam hati saya mau sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi itu berbarengan dengan antara lafaz Allah dan Akbar. Allah itu di pertengahannya itu diniatkan. Itu kedua-duanya rukun ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu, ada tata cara tersendiri. Kalau tidak mampu berdiri, bisa sholat dengan cara duduk. Kalau tidak bisa sholat dengan duduk, bisa dengan cara eh, tidur secara apa? Tiduran, sholatnya tiduran sambil sambil miring ke arah barat. Kemudian kalau tidak bisa tiduran sambil miring, bisa dikerjakan dengan tidur secara terletak dan selanjutnya. Intinya rukun sholatnya, intinya rukun sholat yang betul-betul rukun itu adalah berdiri jika mampu. Jadi ketika mampu memang bisa berdiri, itu wajib berdiri. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah.
membaca surat Al-Fatihah mulai dari lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku beserta tumak ninah. Jadi ruku ya. Nanti Bapak akan mengirimkan ke apa? Ke kontak WA kalian semuanya seperti apa. Itu ada dalam satu modul nanti Bapak kirimkan. Jadi pergerakan setiap sholat itu rukunya seperti apa. Harus beserta tumak ninah. Jadi tumak ninah itu diam sebentar, setidaknya seukuran orang yang membaca subhanallah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah iktidal. Iktidal beserta tumak ninah. Iktidal itu artinya berdiri tegak beserta dia. Kalau bacaannya ruku dan iktidal, ruku membaca kalimat tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi yang 3 kali itu ada pembahasan nanti di ketentuan sholat. Ini kita yang penting kita mengetahui pelaksanaan sholatnya itu seperti apa, yang wajib-wajib, kemudian nanti Bapak akan kirimkan secara lengkap ya lewat modul. Ini karena media pembelajaran Bapak yang Bapak buat ini dalam bentuk ringkasan. Yang penting kelas ini tidak kosong. Bacaan iktidal juga begitu. Itu ada di pembahasan sunnah nanti. Inti iktidal itu adalah berdiri tegak, kemudian diam dengan ukuran orang yang membaca subhanallah. Tapi di iktidal ini tidak membaca subhanallah, ada doanya. Doanya adalah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ila akhirih. Kemudian yang ketujuh adalah sujud beserta tumak ninah. Bersujud ya ke bawah. Jadi dahi kita menyentuh tempat sholat. Ada tumak ninahnya juga. Tumak ninahnya juga rukun, baik di sujud maupun di iktidal. Iktidal sujud, kemudian di dalam rukuk ini ada tumak ninah. Itu semuanya masuk apa? Masuk rukun. Bukan hanya sujudnya saja. Jadi ini memang harus lengkap ini. Rukuk beserta tumak ninah, iktidal beserta tumak ninah. Kemudian sujud beserta tumak ninah. Ini harus lengkap. Kemudian yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Ya, al-julusu bainas sajdataini. Jadi duduk di antara dua sujud. Nah, ini ada tumak ninahnya juga. Nah, ini harus kalian perhatikan. Duduk ada duduk iftirosh, ada duduk tawarruk. Lah, model duduk iftirosh dan tawarruk nanti ada di modul itu juga. Yang penting kalian pelajari dulu di materi yang hari ini ya. Apakah kalian bisa memahami? Walaupun tidak secara lengkap, nanti kelengkapannya ada di modul. Bapak akan kirimkan ke grup pembelajaran kita. Kemudian yang kesembilan adalah duduk akhir pada tasyahud akhir. Nah, duduk akhir pada tasyahud akhir ini dinamakan duduk tawarruk. Kalau duduk di antara dua sujud itu namanya duduk iftirosh. Nah, ini ada perbedaan di sini ya. Perlu kalian semua ketahui. Ada duduk iftirosh yang duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tawarruk. Baik. Kemudian yang nomor 10 adalah membaca kalimat thayyibah tasyahud akhir. Insya Allah ada di modul itu, ya kurang lebih bacanya, biar kalian sedikit bisa mereka-reka ya. Insya Allah kalian banyak yang hafal ya, yang belajar di Madrasah Diniyah juga. Jadi kalimat thayyibah itu ya
At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna sampai yang terakhir itu. Itu sama dimulai seperti itu. Apalagi bacaan-bacaan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya lengkapnya Bapak akan bacakan At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini sudah masuk di rukun nomor 10 dan nomor 11. Nanti lengkapnya ada di modul ya. Kemudian yang nomor 12 adalah membaca salam yang pertama. Berarti yang menoleh ke arah ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jannah itu bacaan sunnah. Kemudian yang ke-13 adalah tertib. Jadi berurutan, tidak boleh ada kesimpang siuran. Rukun nomor 9 didahulukan, nomor 2 ditaruh setelah nomor 8. Jadi nantinya akan simpang siur. Jadi bukan rukun, tidak tertib rukunnya nanti. Jadi amburadul. Baiklah, anak-anak sekalian, Bapak kira sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, baik. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di grup pembelajaran, katanya ketua kelas. Baik, karena Bapak ini buru-buru akan berangkat ke acara, jadi mohon maaf tidak bisa menemani kalian agak terlalu lama belajar. Jadi dikerjakan ya yang sudah Bapak kirimkan di guru pembelajaran. Jadi seperti itu tugasnya nanti Bapak penilaiannya nanti absensinya presensi kalian akan dilihat dari pengumpulan tugas yang ada di guru pembelajaran di kelas kita ya. Baik, Bapak sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang Bapak dan kalian pelajari semua tentang sholat ini yang merupakan salah satu bahasan ilmu fikih di pelajaran pendidikan agama Islam, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian dan juga buat Bapak ya. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.